Kisah seekor harimau putih bertindak lebih manusiawi daripada manusia. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar menguras air mata. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai berarus deras, tinggal seorang wanita muda bernama Mirna. Ia adalah seorang ibu yang sangat menyayangi anak pertamanya, bayi laki-laki berusia 3 bulan yang ia beri nama Bayu. Kehidupan Mirna sangat sederhana, namun penuh kebahagiaan meski suaminya telah tiada sejak ia mengandung Bayu. Setiap pagi, Mirna kerap berjalan ke tepi sungai untuk mencuci pakaian sambil membawa Bayu yang selalu ia gendong dengan kain batik di dadanya. Sungai itu adalah bagian penting dari kehidupan mereka, sumber air sekaligus tempat mencari ketenangan. Namun, suatu pagi yang seharusnya biasa berubah menjadi mimpi buruk. Saat sedang mencuci pakaian, Mirna dikejutkan oleh suara gemuruh dari hulu sungai. Ia berdiri dengan panik, mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tetapi langkahnya justru membuatnya terpeleset di bebatuan licin. Mirna terjatuh, dan kain yang menggendong Bayu terlepas dari tubuhnya. Dalam sekejap, Bayu yang masih terbungkus kain hanyut terbawa arus deras. "Bayu, anakku," teriak Mirna dengan suara yang menggetarkan hati. Ia mencoba mengejar bayinya yang terbawa arus, tetapi sungai yang deras dan bebatuan tajam menghalangi langkahnya. Tubuhnya gemetar, kakinya terluka, namun ia terus berlari di sepanjang tepian sungai, memanggil-manggil nama anaknya. Setiap detik terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Air matanya bercucuran, sementara pandangannya semakin kabur. Bayu, bayi kecilnya, semakin jauh dari jangkauan. Hatinya hancur, namun ia tidak mau berhenti berusaha. Kilometer demi kilometer, arus sungai membawa Bayu semakin jauh ke dalam hutan belantara. Di tempat lain, seekor harimau putih yang tengah beristirahat di tepi sungai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Indera pendengarannya yang tajam menangkap suara lemah tangisan bayi. Harimau itu, yang memiliki tubuh besar dan bulu seputih salju, bangkit dari posisinya dan melangkah menuju asal suara. Dengan langkah tenang namun penuh kewaspadaan, ia menyusuri tepi sungai hingga menemukan sumber tangisan itu. Di antara ranting-ranting yang tersangkut di pinggiran sungai, ia melihat kain batik yang bergerak pelan-pelan di atas air. Dalam kain itu, terbungkus seorang bayi yang menangis lemah. Harimau putih mendekati bayi itu dengan hati-hati. Dengan naluri keibuan yang aneh namun kuat, harimau itu mengangkat bayi itu menggunakan mulutnya. Gigi-giginya yang tajam sama sekali tidak melukai tubuh kecil Bayu. Harimau putih itu membawa bayi tersebut ke dalam guanya, tempat yang hangat dan aman dari ancaman hutan. Di sana, bayi itu diletakkan di atas dedaunan kering yang menjadi alas harimau tersebut. Sesuatu yang luar biasa terjadi, bayi itu berhenti menangis. Harimau itu menjilati tubuh bayi yang basah dan dingin, memberikan kehangatan dari tubuhnya sendiri. Ada sesuatu yang magis dalam momen itu, seolah alam telah memilih harimau putih sebagai pelindung bagi Bayu. Sementara itu, Mirna yang tak henti-hentinya mencari sepanjang sungai mulai kehilangan tenaganya. Kakinya terluka, bajunya basah, dan tubuhnya menggigil kedinginan. Ia merasa putus asa, namun hati kecilnya terus berdoa. "Ya Tuhan, lindungilah anakku. Tolong selamatkan dia, apapun caranya," bisiknya dengan penuh harap. Warga desa yang mengetahui kejadian itu juga ikut membantu mencarinya, namun mereka tidak menemukan jejak apapun. Hari berubah menjadi malam, dan Mirna akhirnya pingsan di tepi sungai karena kelelahan. Ia dibawa pulang oleh warga desa yang berusaha menguatkannya, meski di dalam hati mereka sudah pasrah bahwa bayi itu mungkin telah tenggelam dan tidak akan ditemukan. Namun, harapan tidak benar-benar hilang. Di gua yang menjadi rumah harimau putih, Bayu mulai mendapatkan kehidupan baru. Harimau itu memberikan perlindungan yang tak terduga. Ia tidak hanya menjaga bayi itu dari ancaman binatang lain, tetapi juga merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setiap malam, harimau itu tidur melingkari tubuh Bayu untuk memberikan kehangatan. Pagi harinya,
Ia keluar mencari makanan, meski nalurinya sebagai pemangsa membuatnya kesulitan memahami kebutuhan bayi manusia. Namun, harimau itu tetap mencoba. Ia membawa daun dan buah-buahan ke dalam gua, seolah berharap bayi itu bisa memakannya. Hari-hari berlalu, dan keajaiban terus terjadi di gua itu. Bayu, meski kehilangan ibunya, tetap tumbuh dengan sehat di bawah perlindungan harimau putih. Tangisannya menjadi lebih jarang, digantikan dengan suara tawa kecil yang memecah keheningan hutan. Harimau itu tampaknya telah terbiasa dengan kehadiran bayi tersebut. Ia bahkan mulai mengajarkan Bayu untuk merangkak dengan cara mendorong tubuh kecilnya dengan lembut menggunakan hidungnya. Bayu, yang mulai mengenal gua sebagai rumahnya, merangkak dengan riang mengikuti harimau putih kemanapun ia pergi. Namun, kehidupan di hutan tidak pernah benar-benar aman. Ada ancaman dari binatang lain, seperti ular besar atau kawanan serigala yang sering mendekati gua. Setiap kali itu terjadi, harimau putih selalu berdiri di depan pintu gua, mengeluarkan raungan besar yang menggema hingga ke pelosok hutan. Raungan itu cukup untuk mengusir ancaman apapun. Bayu, yang masih terlalu kecil untuk memahami bahaya, hanya tertawa kecil sambil bermain dengan dedaunan di dalam gua. Harimau itu tetap waspada, matanya tajam mengawasi sekitar, memastikan bahwa tidak ada yang bisa menyakiti bayi tersebut. Di desa, Mirna tidak pernah berhenti berharap. Setiap malam ia berdoa, menangis memohon keajaiban agar anaknya bisa kembali. Bayu, ibu percaya kamu masih hidup di luar sana. Tolonglah bertahan, nak, ucapnya sambil menatap bulan yang bersinar terang di langit. Desa itu yang tadinya penuh dengan simpati kini mulai perlahan melupakan kejadian tersebut. Warga menganggap Bayu telah pergi selamanya, namun tidak dengan Mirna. Setiap hari ia pergi ke tepi sungai, memandangi arus yang deras dengan harapan kecil bahwa ia bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan anaknya. Sementara itu, di dalam hutan, harimau putih terus menjaga Bayu dengan cinta yang tak terjelaskan. Bayi itu semakin terikat dengan harimau tersebut, seolah menganggapnya sebagai ibu. Setiap kali harimau putih kembali ke gua setelah berburu, Bayu akan merangkak menghampirinya dengan senyuman lebar. Harimau itu menjawab dengan suara lembut, nyaris seperti dengkuran kasih sayang. Ada sesuatu yang ajaib tentang hubungan mereka, sebuah ikatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Harimau putih itu bukan hanya pelindung Bayu, tetapi juga pengganti keluarga yang telah hilang. Konflik mulai muncul ketika sekelompok pemburu memasuki hutan yang selama ini menjadi tempat tinggal harimau putih. Pemburu itu tidak hanya berniat berburu, tetapi juga mencari hewan-hewan langka yang bisa dijual dengan harga tinggi. Di antara mereka, seorang pemburu bernama Ardan adalah yang paling berambisi. Ia pernah mendengar cerita tentang seekor harimau putih yang dianggap sebagai penjaga hutan dan diyakini memiliki kekuatan mistis. Dengan senapan di tangan, Ardan memimpin rombongan pemburu menelusuri hutan, mengikuti jejak kaki besar yang mereka temukan di dekat sungai. Jejak itu mengarah ke sebuah gua yang tersembunyi di balik rimbunan pepohonan. Namun, saat mendekati gua, Ardan mendengar suara tawa kecil yang tidak biasa. Ia tertegun. Itu suara bayi, gumamnya. Rasa penasarannya bertambah besar. Dengan hati-hati, ia melangkah lebih dekat ke pintu gua. Dari celah di antara dedaunan, ia melihat pemandangan yang membuatnya tercengang. Di dalam gua itu, seekor harimau putih besar sedang duduk dengan tenang, sementara di sampingnya, seorang bayi kecil bermain dengan riang. Bayi itu terlihat sehat, bahkan tampak bahagia. Ardan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin seekor harimau yang terkenal sebagai pemangsa justru menjaga seorang bayi manusia? Ardan ragu untuk melangkah lebih jauh. Sebagai pemburu, ia tahu bahaya yang bisa ditimbulkan oleh seekor harimau sebesar itu. Namun, di sisi lain, hatinya tergugah oleh pemandangan tersebut. Dalam dirinya, ada perdebatan besar. Naluri sebagai pemburu memintanya untuk menangkap harimau itu,
Tetapi sisi kemanusiaannya merasa bahwa ia tidak bisa mengganggu hubungan unik antara harimau dan bayi itu. Ketika Ardan masih diliputi kebingungan, harimau putih menyadari kehadirannya. Mata tajam harimau itu menatap langsung ke arah Ardan, dan dalam sekejap, ia berdiri tegak, mengeluarkan geraman pelan namun mengancam. Ardan merasa darahnya berdesir. Ia mengangkat tangannya perlahan, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak berniat jahat. "Aku tidak akan menyakitimu," ucapnya dengan suara lembut. Harimau itu tetap waspada, tubuhnya tegang, siap menyerang kapan saja. Bayi yang bermain di sampingnya tiba-tiba tertawa dan merangkak menuju harimau, seolah merasa nyaman di dekatnya. Melihat momen itu, Ardan mulai memahami sesuatu. Harimau putih ini bukan hanya pelindung bayi, tetapi juga ibu pengganti yang penuh kasih. Dengan hati-hati, Ardan mencoba mendekati mereka, tetapi setiap langkahnya diikuti dengan geraman rendah dari harimau. Ketegangan semakin memuncak ketika anggota rombongan pemburu Ardan mulai berdatangan. Mereka membawa senjata dan bersiap mengepung gua. "Ardan, kita tangkap saja harimau itu. Kulitnya akan sangat berharga," seru salah satu pemburu. Namun, Ardan mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka berhenti. "Jangan sentuh harimau itu," ucapnya tegas. Teman-temannya tampak bingung, tetapi Ardan tidak peduli. Baginya, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada kulit harimau atau hasil buruan, yaitu kehidupan bayi kecil yang selama ini dijaga dengan penuh kasih sayang oleh harimau itu. Ardan mencoba menjelaskan kepada rombongannya tentang apa yang ia lihat. "Harimau ini menjaga bayi manusia. Jika kita menyakitinya, kita sama saja menghancurkan sesuatu yang luar biasa," katanya. Namun, tidak semua orang setuju. Beberapa pemburu tetap ingin menangkap harimau itu, tetapi Ardan berdiri di depan mereka, melindungi gua dengan tubuhnya sendiri. "Jika kalian ingin melewati gua ini, kalian harus melewati aku dulu," katanya dengan tegas. Keberanian Ardan membuat pemburu lain mundur, meski dengan rasa kesal. Mereka akhirnya meninggalkan hutan, meninggalkan Ardan sendirian bersama harimau dan bayi itu. Setelah memastikan bahwa para pemburu benar-benar pergi, Ardan kembali mendekati gua. Harimau putih masih berdiri di sana, melindungi bayi dengan tubuh besarnya. Ardan mencoba berbicara dengan harimau itu, meskipun ia tahu harimau tidak akan mengerti. "Aku ingin membantumu," katanya pelan. Harimau itu tidak lagi menggeram, tetapi tetap waspada. Dengan perlahan, Ardan berjongkok dan mengulurkan tangannya. Bayi kecil itu, yang tampaknya tidak merasa takut, merangkak mendekati Ardan sambil tertawa kecil. Harimau putih menatap mereka dengan mata tajam, tetapi tidak bergerak. Setelah beberapa saat, harimau itu tampaknya memahami niat baik Ardan. Dengan berat hati, ia mundur perlahan, memberi ruang bagi Ardan untuk mengangkat bayi itu. Namun, momen perpisahan itu sangat mengharukan. Harimau putih mendekati bayi untuk terakhir kalinya, menjilat lembut wajah kecilnya seolah mengucapkan selamat tinggal. Bayi itu tertawa dan memeluk leher harimau dengan tangan kecilnya, seolah tidak ingin berpisah. Ardan yang menyaksikan momen itu merasa hatinya tersentuh. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan memastikan bayi ini tetap hidup dan tumbuh dengan baik, sebagai penghormatan kepada harimau putih yang telah menjadi ibu baginya. Ardan membawa bayi itu keluar dari hutan dan menuju desa terdekat. Ketika ia tiba di desa, kabar tentang bayi yang ditemukan hidup di hutan segera menyebar. Mirna, yang selama ini tidak pernah berhenti mencari anaknya, langsung berlari ke tempat di mana Ardan berada. Ketika ia melihat bayi itu, ia langsung tahu bahwa itu adalah Bayu, anaknya yang telah lama hilang. "Bayu, anakku," teriaknya sambil menangis dan memeluk bayi kecil itu. Ardan yang melihat pertemuan itu merasa lega, tetapi juga tidak bisa melupakan harimau putih yang telah membuat semuanya mungkin. Mirna sangat bersyukur anaknya bisa kembali dengan selamat, tetapi ia tidak pernah melupakan cerita Ardan tentang harimau putih yang telah menyelamatkan dan merawat anaknya. Beberapa bulan kemudian,
Mirna dan Ardan, yang sering bertemu untuk membahas kisah tersebut, mulai merasa ada ikatan di antara mereka. Hubungan mereka yang dimulai dari rasa hormat dan kekaguman akhirnya berkembang menjadi cinta. Bersama-sama, mereka merawat Bayu dan sering kembali ke hutan untuk mencari jejak harimau putih. Meskipun mereka tidak pernah menemukannya lagi, mereka percaya bahwa harimau itu masih hidup, menjaga hutan dengan keberanian dan kasih sayangnya. Kisah ini menjadi pelajaran tentang cinta, keberanian, dan keajaiban yang bisa terjadi di tempat yang paling tak terduga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kasih sayang bisa datang dari siapa saja, bahkan dari yang tak pernah kita bayangkan. Jangan lupa share cerita ini ke teman-temanmu ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.